Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Prastadewi dengan NIM B111250080 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran terkandung aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya. Jadi, selain menjadi kitab suci, Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran. Dalam secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang, sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab, dan membacanya bernilai ibadah. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya." Ayat ini menegaskan bahwa keaslian Al-Quran akan selalu terjaga sampai akhir zaman. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran memiliki kedudukan sebagai sumber hukum pertama dan tertinggi dalam Islam. Semua sumber hukum seperti hadis ijma, qiyas hanya berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas isi dalam Al-Quran. Seperti Quran Surat An-An'am ayat 38 disebutkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab ini. Ini berarti bahwa seluruh prinsip hukum Islam sebenarnya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya ada tujuan hukum dalam Al-Quran. Tujuan hukum dalam Al-Quran adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga hak dan kewajiban manusia, serta mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. Selain itu, hukum dalam Al-Quran juga menjadi pedoman agar manusia hidup sesuai syariat sehingga terciptanya kehidupan yang tertib, damai, dan seimbang. Tujuan akhirnya adalah untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya terdapat jenis-jenis hukum dalam Al-Quran. Secara umum, hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum akidah, yaitu hukum yang mengatur tentang keimanan seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, contohnya perintah sholat dan puasa. Dan yang ketiga, hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan sosial ekonomi seperti jual beli dan warisan. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, hukum akhlak. Selain akidah dan ibadah, Al-Quran juga mengatur tentang akhlak atau perilaku manusia. Di dalamnya terdapat ajaran agar manusia bersikap jujur, rendah hati, dan amanah, serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan zalim. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong." Dan dari sinilah kita bisa belajar bahwa akhlak mencerminkan keimanan yang kuat. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, bersumber langsung dari Allah. Yang kedua, bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, hukum ini bersifat abadi atau tidak dapat diubah oleh waktu. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kasih sayang. Dan yang terakhir, hukum dalam nilai Al-Quran itu fleksibel, artinya dapat kita terapkan di dalam suatu kondisi zaman atau waktu yang berbeda. Inilah sebabnya hukum Islam tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya,
Hikmah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, kita akan mendapatkan banyak hikmah. Di antaranya, memiliki pedoman hidup yang pasti dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, mendorong kita untuk bersikap adil dan jujur, serta menjauhkan kita dari perbuatan yang zolim. Selain itu, hukum Al-Quran juga menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat akan hidup lebih harmonis dan sejahtera. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Al-Quran merupakan sumber hukum yang paling utama dan paling tertinggi dalam Islam. Hukum-hukum di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya. Jika kita memahami dan menerapkan ilmu-ilmu hukum Al-Quran, insya Allah kita akan hidup lebih tertib, damai, dan berakhlak mulia. Berikut merupakan penjelasan saya mengenai sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.